Ya pemirsa, Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2025 kembali digelar. Investing for Resilient, Sustainable and Purpose World menjadi tema tahun ini. ISF dirancang tak hanya sebagai ruang diskusi, namun sebagai platform nyata untuk menghubungkan ambisi global dengan potensi lokal. Kolaborasi antar sektor dan negara juga difasilitasi dalam forum ini. Lalu seperti apa urgensi dan dampak ISF 2025? Kita tanyakan ke Wakil Ketua Kadin, Sinta Kamdani. Selamat siang Ibu Sinta, terima kasih sudah bergabung bersama kami Ibu. Selamat siang Fatima, salam sehat. Ya, Bu Sinta mungkin bisa dijelaskan untuk tahun ini visi forum ISF 2025 ini sebenarnya apa Bu Sinta? Ya, jadi ini udah tahun yang ketiga ya penyelenggaraan daripada ISF. Jadi tahun ini kita tentunya mendorong keberlanjutan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang lebih tangguh dan inklusif. Kebetulan temanya tahun ini Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World. Jadi kita juga menegaskan tahun ini akan lebih banyak juga dari fokus investasi ya. Jadi baik itu green, baik itu blue, investing in sustainable development. Jadi ini saya rasa sesuatu yang menarik dan kalau dilihat dari antusiasme partisipan ini juga udah luar biasa. Registrasi kami sudah puluhan ribu. Jadi ini melihat bahwa minat dari tidak hanya dari lokal tapi juga dari banyak negara, ada lebih dari 15 negara yang akan berpartisipasi. Kalau untuk targetnya untuk ISF 2025 sendiri ini apa Bu? Selain investasi yang tadi disampaikan, target utamanya sebenarnya apa sih? Bu Sinta. Ya Bu Sinta masih bergabung bersama kami Bu. Ya, saya rasa ke depannya tentunya kita namakan ekonomi hijau, ekonomi biru, ini menjadi satu tren yang luar biasa dan kita lihat juga pemerintah Indonesia juga sudah komit juga di net zero sebelum 2060, malah mau dipercepat pencapaiannya 2050. Secara global dengan Paris Agreement banyak negara juga sudah committed. Saya rasa ini satu tren yang sudah kita harus lalui bersama dan ini kesempatan di dalam forum ini kita juga bisa berbagi knowledge ya, jadi sharing best practices yang terjadi baik itu dari teknologi inovasi maupun dari segi pembiayaan, dari segi berbagai sektor ya, jadi kita lihat kalau ini kan banyak sekali sektor. Jadi kalau kita lihat dari topik-topik dan tema-tema nanti yang ada baik di planning maupun di tematik itu mengcover semuanya, mulai dari agribisnis maupun kehutanan, air, waste, circular economy juga akan jadi topik penting. Kemudian kita juga melihat dari segi energy transition yang selalu menjadi primadona biasanya. Dan ini tidak hanya bicara soal teknologi dan kapasitas, tapi kita juga bicara soal enabling faktornya, yaitu pembiayaan, financingnya, sumber daya manusia, jadi skillsnya job. Bagaimana ini juga penting. Jadi kalau kita lihat ini kesempatan pertama untuk untuk sharing best practices. Kedua juga kita kesempatan yang datang dari berbagai latar bisa membantu. Dan yang ketiga adalah jelas showcasing. Jadi kita juga ada bagian exhibitionnya di mana akan showcasing banyak Ya Bu Sinta, kalau tadi kita membahas mengenai target investasi, nah ini peran Kadin sendiri ini bagaimana Ibu dalam forum ini?
tentunya Kementerian Investasi, kita juga Kementerian Investasi dan Hilirisasi, dan juga Kemenko ya, Kementerian Koordinasi Infrastruktur Wilayah dan Kadin Indonesia. Dan kami mewakili pelaku usaha, tentunya membawa banyak sekali industri baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi kita yang menjembatani khususnya ya, akan terjadi banyak business matching, akan terjadi banyak eksplorasi untuk kemitraan dan lain-lain, dan ini mungkin salah satu tugas kita tidak hanya di forum ini tapi juga nanti tindak lanjut daripada outcome ASF 2025 ini. Nah, kalau tadi kita bahas bagaimana investasi yang besar, nah kalau membahas upaya Kadin sendiri membantu usaha kecil dalam inovasi hijau ini seperti apa Bu Sinta gambarannya? Ya, kebetulan di Kadin kami juga banyak sekali program ya. Kadin memiliki program untuk membantu tidak hanya perusahaan besar tapi juga justru UMKM. Mereka yang juga masuk dalam supply chain daripada perusahaan-perusahaan besar. Jadi di Kadin kita punya inisiatif namanya Net Zero Hub. Jadi khusus ini membantu bagaimana perusahaan bisa mencapai net zero-nya. Kita ada program pendampingan, corporate assistance, kemudian pelatihan dan lain-lain. Tapi juga bagaimana dengan SBTI ya, Science Based Target, ini perusahaan juga bisa mencapai dengan juga belajar dengan panduan-panduan sederhana ya. Jadi kita punya yang namanya ESG practical book-nya ya, guidebook-nya gitu. Jadi banyak sekali kita membimbing juga UMKM untuk juga bisa mencapai sesuai dengan standar yang dibutuhkan, terutama kalau mereka menjadi bagian dari supply chain perusahaan besar. Selain itu, Kadin juga memiliki program sustainability lainnya seperti Carbon Center of Excellence yang sudah kami mulai dari 3 tahun yang lalu di G20 bersama dengan Bloomberg. Ini salah satu legacy dari B20 ini untuk pengembangan pasar karbon, karena kebetulan juga ini nanti akan jadi good news ya buat di ASF, karena pemerintah juga sekarang sudah adanya aturan dari segi pengembangan pasar karbon. Ini sangat penting karena Indonesia besar sekali potensinya. Kemudian kita juga memiliki program. Baik Bu Sinta, baik. Baik, terima kasih Bu Sinta sudah bergabung bersama kami. Selamat siang.